Selanjutnya adalah Xavi Woodstra dari FC Heerenveen. Ini ada Heerenveen. keturunan lagi, Xavi Woodstra FC Heerenveen. Oh, ini sama dengan Nathan Jones punya klub kah? Heerenveen. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, hari ini saya ingin mereaksi pula terkait dengan persiapan Timnas U20 di bawah kendalian Indra Sapri guys, mengikuti Toulon Cup 2024 di Paris. Ini menggantikan Mesir ya. Jadi Toulon Cup ini satu pertandingan ataupun turnamen yang terbaik persiapan untuk Timnas U20 ini pula ke pertandingan sebenar nanti, yaitu kualifikasi Piala Dunia U20 dan juga Piala Asia U20. Timnas U20 ini juga sangat diperhitungkan juga di bawah kendali Indra Sapri ini. Ini karena Indra Sapri telah membawa Timnas U20 ini menjadi juara medali emas ya. Itu di Sukansi baru-baru tahun lalu di Kamboja. Jadi apa yang ingin kita ketahui sebenarnya daripada Timnas U20 ini adalah pemain-pemain keturunan sebenarnya yang didaftarkan di bawah Timnas U20. Sebelum ini Indra Sapri ke Belanda dan ke Eropah mencari pemain-pemain keturunan Indonesia yang bertalenta, yang berkualitas juga sebenarnya untuk tampil membela Timnas Indonesia. Dan memang ramai pemain U20 ini juga yang berketurunan Indonesia. Cuma saja itu adalah daripada Indra Sapri sendiri inginkan pemain itu atau tidak, selepas melihat sendiri menargetkan beberapa pemain yang perlu dibawa masuk ke dalam Timnas U20 ini. Penting juga Timnas U20 ini karena adalah Timnas U20 ini sebagai pelapis peringkat kelompok umur, kemudian naik kepada U23 dan seterusnya naik kepada Timnas senior. Oke guys, kita simak dulu resmi tambah pemain keturunan. Inilah daftar pemain Timnas U20 Toulon Cup Paris 2024. Apa saja yang boleh kita nantikan daripada Timnas U20 ini? Yuk kita simak dulu video ini. Nanti saya akan memberi sedikit pandangan ulasannya terkait dengan video ini. Oke, jom. Channel Sahabat Hiburan Official. Timnas Indonesia U20 dipastikan menjadi peserta terakhir yang mengikuti turnamen Mourere Velo 2024 di Prancis. Timnas Indonesia menggantikan Timnas U20 Mesir yang menolak mengikuti turnamen ke-50 di menit-menit terakhir. Mesir gantikan turnamen ini Mesir. dijadwalkan akan berlangsung mulai tanggal 3 sampai 16 Juni mendatang. Terdapat 10 tim yang dibagi menjadi 2 grup, yang mana masing-masing grup berisikan 5 tim. Grup A akan diikuti oleh Arab Saudi, Pantai Gading, Prancis, Meksiko, dan Korea Selatan. Sedangkan tim U20 Indonesia tergabung di grup B. Arab Saudi, Korea Selatan, Meksiko ya. Oh, dengan Arab Saudi juga. Bersama Ukraina, Italia, Jepang, dan juga Panama. Sebagaimana diinfokan di atas, Jepang, Italia, Panama. Ini lawan-lawan Indonesia nih. Ini merupakan ketiga kalinya Timnas Indonesia mengikuti turnamen Mourere Velo yang sebelumnya bernama turnamen Toulon Cup. Dan berikut ini merupakan daftar pemain Timnas U20 yang telah dipanggil oleh Coach Indra Sapri dengan tambahan 5 pemain naturalisasi. Ini 5 pemain naturalisasi ataupun pemain keturunan lah akan kita panggil. Siapa di dia? sektor penjaga gawang utama ada nama Ikram Al-Ghifari dari Semen Padang. Ikram Al-Ghifari merupakan pemain yang memiliki 17 tahun, gila, cm muda lagi. dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang. Ia merupakan putra kelahiran Sumatera Barat pada tanggal 9 Juni 2006, usia 17 tahun guys. Kemudian yang kedua adalah Fitra Maulana dari Persib Bandung. Fitra Maulana merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 186 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga gawang.
Ia merupakan putra kelahiran Bandung pada tanggal 24 Mei 2006, usia 17 tahun. Muda lagi ya isi. Yang ketiga ada Iwayan Artawiguna dari Bali United. Iwayan Artawiguna merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 183 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain penjaga 17 gawang. tahun juga. Ia merupakan putra kelahiran Bali pada tanggal 1 Oktober 2006, usia 17 tahun. Wah, semua kebanyakan 17 tahun. Kemudian yang keempat adalah Aditya Ramadan dari PSM Makassar. Aditya Ramadan merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 182 cm dengan posisi utamanya sebagai penjaga pemain gawang. Penjaga Ini gawang. 4 sudah. Ia merupakan putra kelahiran Langkat pada tanggal 20 Oktober 2005, usia 18 tahun. Selanjutnya di posisi pemain belakang. Yang pertama ada Alexandro Kamuru dari Barito Putra. Alexandro Kamuru merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 170 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kiri. Ia merupakan putra kelahiran Sorong pada tanggal 19 Agustus 2005, usia 18 tahun. Selanjutnya adalah Kadek Ariel dari Bali United. Kadek Ariel merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek tengah. Ia merupakan putra kelahiran Denpasar pada tanggal 4 April 2005, usia 19 tahun. Selanjutnya adalah Sultan Zaki dari PSM Makassar. Sultan Zaki merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 187 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek tengah. Ia merupakan putra kelahiran Makassar pada tanggal 23 Maret 2006, usia 18 tahun. Selanjutnya adalah Muhammad Iqbal Wijangi dari Barito. Iqbal ini adalah kapten ketika timnas Indonesia U16 dan U17 hari itu di Piala AFF. Barito bek tengah juga ini. 17 tahun, Putra. 17 tahun. Muhammad Iqbal Wijangi merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek tengah. Ia merupakan putra kelahiran Sumedang pada tanggal 29 Agustus 2006, usia 17 tahun. Selanjutnya adalah Muhammad Ibra Ardiansa dari Persija Jakarta. Ini Persija Jakarta. Muhammad Ibra Ardiansa merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 181 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek tengah. Ia merupakan putra yang lahir pada tanggal 20 Februari 2007, usia 17 tahun. Selanjutnya adalah Pere Murari dari Bayangkara FC. Pere Murari merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 179 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek tengah. Ia merupakan putra kelahiran tanggal 26 Juli 2005, usia 18 tahun. Selanjutnya adalah Rizar Nurfiat dari Borneo FC. Rizar Nurfiat merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 177 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kanan. Ia merupakan putra kelahiran Cirebon pada tanggal 2 Januari 2006, usia 18 tahun. Jarang pemain bola dari Cirebon nih kan guys. Meshal Hamzah dari Persija Jakarta. Meshal Hamzah merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 183 cm dengan posisi ini kah pemain keturunan nih, Meshal Hamzah. Tapi main dengan Persija Jakarta ini, satu klub juga dengan Rizky Ridho nih. Kalau tengok dari mukanya macam pemain keturunan ya. Nama Meshal Hamzah, nama macam nama Indonesia. Utamanya sebagai pemain bek tengah. Ia merupakan putra kelahiran Jakarta pada tanggal 25 Januari 2005, usia 19 tahun. Selanjutnya adalah Muhammad Alferaji Buffon dari Borneo FC. Muhammad Alferaji Buffon merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 172 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kanan. Ia merupakan putra kelahiran April 2006, usia 18 tahun. Selanjutnya adalah Wilber Jardim dari Sao Paulo FC. Ini antara pemain-pemain keturunan yang ada di U20 ini, Wilber Jardim. Tapi Wilber Jardim ini dia memang sudah lama bermain dengan ini timnas U20, U17 juga dia main hari itu. Wilber Jardim nih. Dari Sao Jardim Paulo merupakan pemain FC. yang memiliki tinggi badan 180 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kanan. Ia merupakan putra kelahiran Banjarmasin pada tanggal 25 April 2007, usia 17 tahun. Selanjutnya adalah Kaya Simons dari VTC U21. Kaya Simons merupakan pemain Simon dari VTC U21 Belanda. Ini pemain keturunan juga Kaya Simon. 19 tahun guys. Memiliki tinggi badan 182 cm
dengan posisi utamanya sebagai pemain bek kiri. Ia merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 31 Maret 2005 usia 19 tahun. 19 tahun. Selanjutnya adalah Dion Mark dari ini juga NEC U21. Dion Mark. Dion Mark merupakan pemain yang memiliki Bek tinggi badan tengah 187 cm keturunan. dengan posisi utamanya sebagai pemain bek tengah. Ia merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 29 Juni 2005 usia 18 4 tahun. sudah guys, pemain keturunan. Selanjutnya pemain di posisi ini gelandang. Yang pertama ada Jidabin dari Asiop 5 lah Academy. sudah. Jidabin merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 177 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang serang. Jidabin. Ia merupakan putra kelahiran Depok pada tanggal 3 Maret 2006 usia 18. Selanjutnya adalah Muhammad Kafiatur Rizky dari Dewa United. Muhammad Kafiatur Rizky merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 172 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang tengah. Ia merupakan putra kelahiran Tangerang pada tanggal 17 Juli 2006 usia 17 tahun. Selanjutnya adalah Nabil Asyuro dari Persija Jakarta. Nabil Asyuro merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 178 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain striker dan juga gelandang serang. Dari Persija Jakarta ini banyak juga pemain-pemain U20 ini kan guys. Maksudnya Persija Jakarta ini dia melahirkan pemain-pemain yang kira berkualitas juga lah. Sebab ramai pemain dari situ. Oke. Merupakan putra kelahiran Payakumbuh pada tanggal 2 Juli tahun 2006 usia 17 tahun. Selanjutnya adalah Dani Saputra dari Dewa United. Dani Saputra merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 170 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang tengah. Ia merupakan putra kelahiran 1 September 2006 usia 17 tahun guys. Selanjutnya adalah Vigo Dennis dari Persija Jakarta. Persija Vigo Jakarta Dennis lagi merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 174 gelandang cm bertahan dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang bertahan. Berapa Ia merupakan sudah tuh? putra kelahiran Probolinggo pada tanggal 28 April 2006 usia 18 tahun. Selanjutnya adalah Tony Firmansyah dari Persebaya Surabaya. Tony Firmansyah merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 167 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang serang. Ia merupakan putra kelahiran Surabaya pada tanggal 14 Januari 2005 usia 19 tahun. Selanjutnya adalah Xavi Wodstra dari FC Heerenveen. Ini ada keturunan lagi, Xavi Wodstra FC Heerenveen. Ini sama dengan Nathan John punya klub kah? Heerenveen. Bukan. Ini kah tuh? Gelandang tengah. Oke. Xavi Wodstra merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 182 cm dan posisi utamanya sebagai pemain gelandang tengah. Ia merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 4 Januari 2005 usia 19 tahun. Selanjutnya adalah Eros Darmawan dari UD Lokranes. Eros Darmawan merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 166 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain gelandang serang. Ia merupakan putra kelahiran Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2005 usia 18 tahun. Selanjutnya adalah Coyun Damanik dari Lausanne. Coyun Damanik merupakan ini yang ketujuh keturunan Lausanne pemain yang memiliki tinggi badan 180 cm ini dengan muda posisi lagi, utamanya 16 tahun. sebagai pemain gelandang bertahan. Ia merupakan putra kelahiran Swiss pada tanggal 24 Agustus 2007 usia 16 tahun. Muda. Selanjutnya pemain di posisi Rizky penyerang. Afrizal. Yang pertama ada Rizky Afrizal dari Madura United. Rizky Afrizal merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 169 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kiri. Dia merupakan putra kelahiran Jombang pada tanggal 25 April 2006 usia 18 tahun. Selanjutnya adalah Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta. Doni Tripamungkas merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 178 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kiri. Ia merupakan putra kelahiran Boyolali pada tanggal 11 Januari 2005 usia 19 tahun. Selanjutnya adalah Mufli Hidayat dari PSM Makassar. Mufli Hidayat merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 172 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan tengah. Ia merupakan putra kelahiran Bone pada tanggal 7 Agustus 2005 usia 18 tahun. Selanjutnya adalah Arliansa Abdul Manan dari Persija Jakarta. Arliansa Abdul Manan merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 168 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain sayap kanan. Ia merupakan putra kelahiran 20 Desember 2005 usia 18 tahun. Selanjutnya adalah Arkan Kakak dari Persis Solo.
Arkan Kakak Ini yang merupakan memang pemain yang memiliki sudah tinggi top. badan Arkan Kakak nih, 188 cm sayap kanan, dengan posisi muda lagi, utamanya 16 sebagai tahun. pemain striker depan dan tengah. Ia merupakan putra kelahiran Blitar pada tanggal 2 September Wah, Blitar, 2007 guys. usia 16 tahun. Selanjutnya adalah Muhammad Ragil dari Bayangkara FC. Muhammad Ragil merupakan pemain yang memiliki tinggi badan 185 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan tengah. Ia merupakan putra Striker kelahiran juga. Beli pada tanggal 8 Mei tahun 2005 19 usia tahun 19 tahun. Selanjutnya adalah Marcelinus Oh, Amaola dari UD ini Logrones. Kejap. Marcelinus Ini yang Amaola ke-8 keturunan Marcelinus Amaole. Udi Logrones, 19 tahun. Dari mana? merupakan Klub pemain yang Udi memiliki Logrones tinggi badan Belanda 178 mungkin, kan? cm dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan dan tengah. Ia merupakan putra kelahiran Jakarta pada tanggal 21 Maret 2005 usia 19 tahun. No. Selanjutnya adalah Mauresemo ini Hinoke ke-9, dari guys. Dongrets U21. Keturunan Mauresemo Hinoke Udi Logrones merupakan juga. pemain yang memiliki tinggi badan Mauresemo 170 Hinoke. cm Sayap dengan kiri, posisi utamanya 19 tahun. sebagai pemain sayap kiri. Ia merupakan putra kelahiran Belanda pada tanggal 26 Belanda juga. Februari 2005 usia 19 tahun. Oke, mantap. Kemudian yang terakhir adalah Jens Jens Raven. Ravens dari Dongrets 18 tahun masih. U21. Jens Raven merupakan 10. pemain yang memiliki tinggi badan Gila. 189 cm dengan posisi utamanya sebagai pemain striker depan Donred. dan tengah. Ia merupakan putra kelahiran Belanda pada Striker, tanggal guys. 12 Oktober 2005 usia 18 tahun. Wow, ini kalau kita lihat dari awal tadi, saya kira ada 10 pemain keturunan guys di U20 ini. Itu maksudnya Indra Sapri dan juga timnas Indonesia U20 ini juga punya target tersendiri ya. Sebab dia mengambil pemain keturunan yang kira banyak lah. Kalau 10 itu kita tengok tadi dari segi struktur tubuh, postur tubuh fisikalnya itu. Semua rata-rata 180 ke atas. 185 ke atas. Kalau pemain keturunan tuh sampai 190 ada juga. Jadi antara pemain-pemain keturunan ini juga semua kebanyakannya daripada Belanda. Nah, Jens Raven pun termasuk juga dalam ini. Jens Raven salah satu pemain yang memang berkualitas tinggi, bertalenta, memang disukai oleh Sinteyong sebenarnya. Jadi kalau dia masuk dalam timnas U20 ini, maksudnya timnas U20 ini punya tim yang solid juga, yang perfect lah. Saya ingat ini antara tim yang U20-nya yang perfect pada saat ini. Nampak banyak pemain-pemain kalau pemain lokal ini daripada Persija Jakarta. Persija Jakarta juga saya ingat dan saya pikir melahirkan pemain-pemain yang berkualitas tinggi, punya struktur klub yang bagus di Indonesia. Dan mereka selalu memberi peluang dan ruang kepada pemain-pemain untuk ditampilkan dan dipilih oleh timnas Indonesia U20. Mungkin Persija sebab dia di Jakarta kan, jadi dia punya mungkin cara latihan yang bagus, kemudian pengurusan yang baik di klubnya itu, dan mereka memberi banyak pemain-pemain yang berkualitas untuk masuk dalam timnas U20 ini juga. Dan rata-rata pemain, kalau kita lihat sini ya, umur mereka itu rata-ratanya 17 tahun. Jadi purata umur pemain-pemain U20 ini adalah 17 tahun ke 18 tahun. Jarang ada pemain yang 19. Ada juga 2-3 orang lah gitu. Jadi Indra Sapri ini juga bukan kaleng-kaleng, dia punya cara latihan, struktur taktikalnya, strateginya. Sebab dia sudah membawa kejuaraan medali emas di Sukan SEA Games. Itu menunjukkan dia punya kualitas yang tersendiri membentuk tim di kelompok umur ini. Sebab itu Indra Sapri diberi kepercayaan di timnas U20 ini. Mungkin dia akan mengikut jejak rentak STY ini. Cumanya STY belum ada apa-apa kejuaraan, tetapi Indra Sapri ada beberapa kejuaraan yang dimilikinya. Jadi pemain-pemain dari Indra Sapri ini juga yang membantu U23 dan senior nanti sebagai pelapis kepada timnas Indonesia nanti akhirnya. Iqbal, Arkan Kakak, Welber Jardim,
Itu antara pemain-pemain yang saya selalu dengar nama itu. Jadi saya ingatlah sedikit Sultan Zaki dan beberapa pemain lain juga. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan nama-nama pemain U20 ini tadi. Bagaimana menurut kalian di Thailand Cup Paris ini, adakah mereka bisa mengalahkan tim-tim besar seperti Italia? Nah, itu lawan mereka, Italia, Korea, Jepang juga ada di situ, Arab Saudi, banyak pemain tim-tim yang besar mengikut Thailand Cup ini. Oke. Sampai kita berjumpa lagi guys di video akan datang. Jangan lupa untuk komentar ya di ruang kolom di bawah mengikut pendapat kalian masing-masing. Dan kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen. Kepada yang sudah selalu mengikuti, jangan lupa juga tombol like itu. Nah, saya sangat menghargai segala dukungan kalian guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.